Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Salam sejahtera semua untuk kita semua, rekan-rekan Suzuki dimanapun kalian berada, untuk keluarga Suzuki. Balik lagi ke channel Pur Suzuki Pengkolan nih. Kebetulan hari ini kita punya sesi edukasi tentang leasing. Salah satunya ini ada BCA Finance yang nanti diwakili sama Mas Romeo di sini. Apa kabar Mas Romeo? Baik, Mas Pur, sehat Oke, juga. alhamdulillah. Coba Mas Romeo, salam kenal untuk rekan-rekan Suzuki Pengkolan nih. Saya selamat siang, menjelang sore semuanya. Dapat kenalkan, saya Tommy dari BCA Finance cabang Bekasi. Kebetulan saya mengcover untuk dealer Mas Pur di sini. Siap. Oke, Mas Tommy, sambil ngobrol santai nih kita ya. Oke. Relax aja karena Nah, beberapa dari kita pasti terkendala untuk kredit, masalah kredit itu di leasing. Ada banyak yang harus saya tanya-tanya supaya mungkin bagi rekan-rekan Suzuki atau keluarga Suzuki mau pengajuan kredit, terutama di leasing BCA Finance, mengerti gitu. Maksudnya apa sih yang di persyaratan yang harus dipenuhi gitu pada saat mengajukan proses kredit. Nah gitu Mas Tommy. Untuk syarat-syarat kredit Mas Tommy, langkah awal bagi pengkreditan perseorangan apa tuh Mas? baik. Untuk persyaratan perorangan, yang pertama itu kita punya screening awal. Oke. Screening awal itu cukup mudah ya. Hanya perlu KTP suami istri kalau sudah menikah. Kalau misalnya belum ya udah KTP sendiri dan juga kartu keluarga. Hanya itu saja. Dua dokumen itu saja. Penjamin perlu nggak? Penjamin Sebagai orang tua misalkan. penjamin boleh dicantumkan, boleh tidak. Kalau misal kapasitasnya sudah mencukupi, bisa datanya juga udah cukup mumpuni. Nah, penjamin kita tidak diwajibkan. Kita menyebutnya tidak diwajibkan ya. Berarti pelampiran boleh-boleh aja dong. Boleh. Jadi untuk rekan-rekan Suzuki semua udah sedikit mengerti nih dasar-dasar untuk syarat kredit, kayak gitu. Nah setelah kita kasih syarat kredit Mas Tommy, nah ini langkah selanjutnya apa, langsung survei atau gimana dari leasing sendiri Mas Tommy untuk khusus di BCA ini? Oke, baik. Kita kalau misalnya udah dapat nih data dari teman-teman sales, misalnya dari Mas Pur langsung ya, kayak gitu. Yang pertama kita akan lakukan adalah screening di awal. Screening itu berupa BI checking dan slick. Kalau teman-teman pernah mendengar BI checking atau slick itu adalah history di mana teman-teman biasanya kan pernah kredit. Ada history. Nah, history itu yang akan kita lihat. Apakah sebelumnya pernah ada kendala atau tidak? Itu yang pertama kali kita lihat. Kita belum masuk ke approval atau komite kredit sebelumnya, tapi kita baru melihat itu dulu. Gitu. Langkah awal ya. Langkah paling awal, paling pertama. Ini berhubungan sama slick OJK nih Mas Tommy. Baik. Dari customer saya ini kemarin-kemarin juga ada pertanyaan. Mas, kalau misalkan saya kena kolek, batas berapa, kolek berapa yang masih bisa tingkat approvalnya bisa cepat? Baik. Untuk saya bicara untuk kebijakan di BCA sendiri. Ya, khusus BCA. Nah, untuk di BCA kita kalau misal untuk kolek 1, kolek 2 pun masih bisa maksimal 30 hari. 30 hari. Iya. Jadi untuk bisa pengajuan dengan DP mulai dari DP ringan. DP ringannya berarti di kolek 3 pun maksimal 30 hari masih dapat? Kolek 2. Kolek 2. Iya. Siap. Kolek 2 ya. Iya. Nah, kalau untuk solusi nih, contoh ada customer yang, ya kan kita nggak tahu histori sebelumnya kan. Betul. Mas, saya ada kendala di BCA OJK, kata-katanya sih misalkan call 4 atau sekalipun call 3. Nah, itu ada solusi nggak di BCA Finance, Mas? Baik, kalau untuk data-data tersebut nggak apa-apa. Kalau untuk berdasarkan konsumen nanti dia merasa pernah ada pengalaman kolektabilitas, nggak apa-apa, diajukan dulu aja. Nanti untuk hasilnya ada komite kredit yang akan menangani. Jadi tetap kita tidak bilang tidak bisa ya. Tetap coba pengajuan aja dulu. Untuk hasilnya nanti tergantung dari komite kredit yang lebih lanjut. Jadi nggak usah takut. Ajukan aja, nanti kita bantu cek dulu kalau di BCA Finance sama Mas Tommy. Nanti setelah itu baru hasil itu tinggal kita konfirmasi. Mudah-mudahan bisa dengan DP paket ya. Betul. Dan di BCA unik nih Mas. Iya. BCA leasing yang paling lama tenornya, yang lain paling maksimal 7 tahun Mas. Kenapa Mas? Baik.
Oke, kita punya program namanya Mini Formax. Oke. Mini Formax itu secara tenor totalnya 8 tahun. 8. Tapi kita menyebutnya 4+4. Oke. 4 diangsur reguler Oke. dengan opsi kalau misal konsumen atau nasabah ingin pelunasan, itu di tahun keempat nggak kena penalti. Bebas. Bebas penalti. Oh, mantep nih. Nah, tapi kalau misalnya mau ngerasa, saya lebih nyaman untuk kredit aja lanjutin, ya udah nggak apa-apa. Aman dong. Aman. Nggak ada masalah dong. Nggak ada masalah. Cuma mempermudah bagi customer yang memang ada rezekinya nih teman-teman, pengen cash lebih awal, maksudnya pelunasan lebih awal. Betul. Tanpa kena chargement penalti ya. Nggak ada penalti. Jarang. Nggak ada penalti. Oke, siap. Dia ada hitungannya jadi 1 sampai 4 tahun. Iya. Dan 5 ke 8. Betul, tenornya itu jadi periode 1. Jadi kita ada 2 periode. Periode 1 sampai 4. Periode 2 5 sampai 8. Mantap. Oke, jadi mini formax ya Mas Tommy. Mini formax. Terus juga ada mini cap tuh ya Mas ya. Fix and cap. Fix and cap di BCA yang 6 tahun ya. 5 dan 6 tahun kita fix and cap. Oh, jadi buat teman-teman yang mau tenor lebih dari 5 tahun sedikit. Kalau mungkin kalau 8 tahun mungkin kepanjangan dari sebagian ya kan. Mungkin ada. Mau yang agak sedikit lebih ringan di 6 tahun juga ada. Iya. So, fix and cap. Fix and cap. Jadi 1 ke Oke, saya bantu untuk jelasin boleh, juga. silakan Mas Tommy. Kalau kita ada reguler itu 1 sampai 4. Ya. Satu ada 5 dan 6 itu namanya fix and cap. Oke. 2 periode juga tuh. Tapi kalau misalnya tadi kita bicara 8 tahun kan 4+4. 4+4. Tapi kalau fix and cap itu ada dua nih. Ya. Yang pertama 5 tahun 3+2. Oke. 3 diangsur reguler, sama kalau bisa dia merasa nyaman lagi, 2-nya diangsur. Kalau enggak bebas penalti lagi. Oh, bisa tuh. Bisa. Oh, mantap ya. Lalu ada juga yang 6 tahunnya juga. Ya. 4+2. Oke. 4 diangsur reguler, kalau misal 2 tahun mau pelunasan bebas penalti lagi. Mantap. Buat rekan-rekan yang mau nambah mobil Tuh. atau mau mengajukan kredit barunya, coba deh BCA Finance. Yang saya tahu nih, emang prosesnya nggak ribet. Nggak ribet ya. Ya masing-masing punya SOP masing-masing, setiap leasing. Tapi nanti kita ada sesi-sesi masing-masing. Untuk khusus kali ini, Purnama mau info untuk spesial BCA Finance. Karena kita juga importnya dari Mas Tommy tentang approval kita banyak juga nih. Ya. Gitu. Kita udah kerjasama kurang lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Dan banyak juga nasabah-nasabah yang udah pengajuan. Ya. Dan alhamdulillah nggak ada kendala, terus konsumen juga beberapa juga merasa puas, ya kan? Yang penting kepuasan konsumen. Betul, itu nomor satu. Tadi program-programnya mungkin dari mulai dasar, pengajuan kredit, terusnya Mas Tommy punya fix and cap, mini formax. Nah sekarang nih Mas Tommy, kalau untuk setelah kita dari sales ya, dari saya nih, dari Purnama ya, biasanya kan SPK tuh. Nah, hitungannya masuk dari paketnya Mas Tommy nih. Iya. Oke. Secara data udah lengkap sama Purnama nih, udah Purnama ambil. Langkah selanjutnya setelah klik OJK, Mas Tommy survei berapa lama? Baik. Untuk proses kredit kita setelah data lengkap 1 sampai 2 hari kerja aja. Oh cepat? Iya. Oke. Setelah data lengkap 1 sampai 2 hari kerja ada keputusan untuk sudah ada keputusan kredit, sudah disetujui atau tidaknya. Oh, mantap nih teman-teman. Jadi nggak lama-lama, jadi nggak kayak lambat dan juga nih ya, buat teman-teman juga harus bantu kelengkapan datanya. Betul. Karena rekan-rekan semua, kita juga sebagai sales dan ASEMO leasing, itu pasti gimana data, benar nggak Mas Tommy? Ya mungkin kalau misalnya kekurangan yang ringan-ringan bisa kita koordinasi, tapi kalau yang mandatori khususnya ya, itu penting banget teman-teman. Jadi disiapkan kelengkapan datanya, nanti bisa langsung kita bantu klik OJK dan langsung disurvei. Dan PO, PO pelunasan dong? Betul. Oke, clear kita secara tentang kreditnya. Nah Mas Tommy, kalau untuk rumah nih, pasti pengaruh nih. Nah. Rumah kan ada rumah pribadi, atas nama keluarga, itu gimana? Baik. Kita masuk ke persyaratan kredit ya berarti ya. Oke, setelah tadi kita udah screening di awal, KTP KK, dan alhamdulillahnya konsumen ini setuju untuk kredit. Pembelian mobil. Baik, sekarang kita masuk ke data mandatori. Nah, apa data-data yang diperlukan. Baik. Untuk syarat-syarat itu sepertinya sih
kalau untuk pembelian mobil yang atau orang-orang yang sudah pernah pembelian mobil dengan kredit, Ya. sama saja. Dari zaman dulu, 10 tahun yang lalu sampai sekarang mungkin sama saja. Ya. Nggak ada yang Oke, beda, tapi untuk kita sama-sama menginfokan, edukasi di sini. Baik, kalau untuk pertama tadi Mas Pur bertanya untuk bukti rumah. Di rumah. Bukti rumah itu boleh atas nama pribadi, sangat dibolehkan. Oke. Ya, lalu yang kedua, jikalau dia masih tinggal dengan orang tua, boleh atau tidak? Boleh. Oke. Lalu kalau misalnya dia dapat warisan dari mertua, Ya. sudah menikah gitu, Oke. boleh juga. Boleh banget ya. Boleh banget. Boleh banget. Itu 3 hal yang sangat dibolehkan. Gitu. Nah, ini kita bicara rumah pribadi atau rumah keluarga. Oke. Kalau kontrak nih Mas, kadang-kadang customer saya dia usaha, terutama mobil komersil ya. Nanti kita bahas ada passenger unitnya, ada komersil. Cuma ini kebetulan lama tinggal di sini. KTP sudah Bekasi dan sekitarnya ya. Tapi benar-benar masih kontrak Mas. Kayak gitu. Nah, di sini mungkin udah berpuluh tahun. Kayak gitu. Tapi memang perlu unit. Nah, ini kita kan sebagai sales juga pasti tentang kredit pasti nanya semuanya dong. Nah, bisa nggak Mas Tommy cari solusinya untuk teman-teman, solusinya kayak apa? Balik lagi ke kreditnya, apa pengaruh nanti ke DP atau gimana? Coba Mas, tolong jelasin. Baik. Kalau untuk yang benar-benar pure ngontrak, Ya. dia belum memiliki rumah tinggal pribadi Ya. ataupun orang tua ataupun dia misalnya merantau Ya. ke sini, kita coba untuk pengajuan. Untuk DP-nya nanti kalau tergantung dari komite kredit. Oke. Biasanya mungkin akan ada kenaikan. Oke. Di range berapa Mas? Bisa jadi ya, bisa Ya. jadi itu di angka 25 sampai 30. Oke, kita pahit aja ya 30% ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pengajuan kredit, mohon maaf ya, memang belum ada tempat pribadi rumah sendiri di sini, Betul. baik rumah pribadi atau keluarga nih. Jadi prepare di DP deh, biar lebih worth it buat pengajuannya. Jadi nggak was-was di setujuin atau enggak ya. Betul. Jadi 30%. Nanti untuk simulasinya bisa langsung japri lah. Nanti dibantu. Tapi tambahan ya, Oke. tambahan ini serta balik lagi tadi nggak serta merta harus seperti tadi. Oke. Untuk kondisi-kondisi tertentu, kalau misalnya memang kredit analis memutuskan untuk bisa DP minim, pun diperbolehkan. Ada kondisi-kondisi tertentu. Oh, jadi hitung-hitung hadiah tuh. Kalau misalkan pakai DP ringan, masih status masih kontrak atau sewa, ya kita nanti mungkin itu apa ya, cash berjalan, maksudnya pada saat proses berjalan aja kali ya. Betul. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk mengajukan kredit dulu. Ya. Nah, kan ada beberapa konsumen untuk saya lebih baik mundur dulu sampai punya. Enggak. Kita tidak seperti itu. Oke. Jadi kita tidak menghalangi konsumen untuk punya mobil juga. Ya, Bapak ya bisa dikomunikasikan nanti untuk dengan Mas Purnama. Mas Purnama nanti juga akan mengkomunikasikan dengan saya untuk teknis-teknis data-data seperti itu. Siap. Oke. Nah, selanjutnya juga kita juga ngebahas kalau misalkan prosesnya sudah berjalan. Pengkreditannya sudah berjalan juga, sudah approval. Iya. Pasti diwajibkan membuka rekening BCA atau memiliki. Betul. Karena nanti pembayarannya melalui auto debit ya Mas? Betul, untuk cara bayarnya auto debit untuk di BCA, jadi memudahkan konsumen ataupun nasabah. Kita udah nggak ada lagi antri di Alfamart, store tunai. Jadi nasabah di BCA ketika sudah disetujui, wajib atau sudah memiliki rekening BCA. Karena untuk gerbang pembayarannya menggunakan rekening BCA tersebut. Oke. Kalau misalkan, contoh nih Mas Tommy ya, Boleh. karena ada beberapa customer Purnama juga yang memang pada saat kita survei ternyata, contoh, pengaju suami, Iya. tapi yang punya BCA rekening istri, bisa nggak? Baik. Untuk nasabah, untuk pengajuan di BCA untuk pembelinya, misalnya kita kasih studi kasus, Ya. pengajuannya saya, istri, saya anggap Mas Pur ini sebagai istri saya. Oke. Pengajuan atas nama saya, lalu SNK atau pengajuannya auto debit dari rekening istri, yaitu dalam ini Mas Pur, itu bisa. Oh boleh ya? Boleh, tapi dengan syarat saya juga harus memiliki rekening BCA yang aktif. Oh, jadi wajib harus punya. Wajib harus punya. Jadi penting juga sih. Jadi nggak apa-apa, nanti auto debitnya melalui rekening pasangan, tapi si secara debitur harus punya rekening BCA. Tuh, kan kayak
suami istri bekerja, kalau Ya. nggak istrinya yang ibu rumah tangga. Ya. Biasanya di rumah itu kan istri itu menteri keuangan. Oke. Nah, biasanya kan istri itu yang tahu inklusi keuangan, Oke. suami tinggal transfer aja ke istri, nanti auto itu bisa. Kan banyak juga tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau buat rekening apa kita harus ke bank, Mas? Oh, Atau bisa online? Oh, sekarang Sambil minum, Mas. oh ya, thank you. Untuk pembuatan rekening rasanya terlalu konvensional kalau misalnya kita bicara harus ke bank. Ya, karena kan balik lagi ada kesibukan, entah kesibukannya kita variatif lah. Betul. Maksudnya yang kira-kiranya nggak bikin ribet customer tuh gimana nih? Maksudnya diwajibkan pasti harus punya rekening BCA. Tapi gimana caranya biar sambil melakukan aktivitas sudah memiliki rekening? Baik, kalau untuk rekening BCA bisa lewat aplikasi namanya BCA Mobile. Oh, BCA Mobile. Di situ bisa di-download di Play Store atau App Store. Pilih aja buka rekening baru. Oke. Tinggal ikuti instruksinya, nanti akan berbicara dengan customer service virtual. Kurang lebih setengah jam itu paling lama sudah jadi rekening. Tapi bukunya belum ya? Bukunya belum, bukunya nanti bisa diambil. Tapi sekarang kalau untuk buku rasa-rasanya Mas Pur sendiri, mungkin bukunya udah nggak tahu kemana ya. Kadang lupa naruhnya ya. Iya betul. Oke, jadi yang tadi dijelaskan sama Mas Tommy dari awal persyarat dasar pengkreditan dengan programnya, pengajuannya, tapi termasuk cepat loh Mas. 2-3 hari data lengkap. Maaf ya, saya pernah loh sampai berminggu-minggu. Oh gitu. Walaupun data lengkap, alasannya antrian. Something ya. Cuma ya balik lagi nih, masing-masing punya peraturan kali ya. Mungkin punya pakem sendiri-sendiri per leasing. Nanti kita akan bahas mungkin next dengan leasing apa. Cuma hari ini memang kita mau bedah BCA karena yang pernama tahu nih pakai BCA ini gak ribet. Cuma gitu, nggak ribet dan customer juga merasa senang aja walaupun kesibukannya padat. Yang saya keren kadang-kadang sama Mas Tommy itu khusus nih something kalau misalkan DPJB terusnya apa DPJB terusnya datanya lengkap komplit terus slitnya aman bisa cecek PO dahsyat. Jadi customer itu kayak udah langsung aja pelunasan DP kayak gitu itu ya. Jadi masing-masing leasing pasti ada kebijakan masing-masing. Tapi kali ini BCA punya kebijakan yang mempermudah lah buat customer yang mau melakukan pengajuan kredit khususnya mobil Suzuki. Kayak gitu Mas Tommy. Nah, kalau misalkan pengkreditnya sudah berjalan mau pelunasan, setelah pelunasan pasti mengambil BPKB Mas. Betul. Kan Mas Tommy di daerah Bekasi, Harapan Indah. Customer saya di Tangerang Mas. Tapi saya pakai BCA-nya Mas Tommy. Bisa nggak diambil di terdekat atau memang ke Harapan Indah? Baik. Kalau untuk pengambilan BPKB itu bisa di cabang yang terdekat dengan domisili. Oh bisa. Bisa. Jadi nggak serta-merta ada nasabah atau konsumen beli mobilnya di Bekasi, domisili Tangerang. Kan nggak perlu harus ke Bekasi lagi untuk BPKB. Terlalu jauh. Betul. Nanti dia bisa untuk reservasi melalui Halo BCA. Konfirmasi aja, saya booking untuk mengambil BPKB di cabang Tangerang. Itu bisa. Oh boleh ya? Boleh. Tapi memang harus konfirmasi terlebih dahulu. Betul. Itu di Halo BCA. Di Halo BCA nanti dia dipersiapkan dulu. Kenapa harus konfirmasi? Karena kan BPKB misalnya lokasinya ada di Bekasi, entah itu kalau nggak di kantor pusat di Pondok Indah. Dia di order dulu ke cabangnya. Jadi nanti nggak perlu khawatir buat teman-teman rekan-rekan Suzuki yang pengajuan kredit BCA karena nanti bisa dikonfirmasi di cabang BCA terdekat. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak ribet lah ya. Enggak. Yang selama ini nggak ribet. Udah gitu enaknya gini. Saya pernah terjadi kompetitor. Jadi semi hitungan nih. Ini kita bicara kadang-kadang hitungan juga Mas Tommy ya. Hitungannya dikasih sama customer saya karena mungkin sudah nanya ke dealer lain. Cuma karena dekatnya dengan dealer saya yang di cabang Pondok Gede, dia nanya hitungan ini. Dan enaknya Mas Tommy bisa nyamain. Jadi nggak perlu takut. Kalau memang mau pengajuan sudah ada hitungan, kabarin saya aja, bernama ya. Nanti kita bisa coba hitungkan samakan atau bisa lebih murah biasanya. Prosesnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman Suzuki nggak perlu khawatir. Kalau saran saya, leasing salah satu yang gampang pengajuannya,
mudah juga dalam prosesnya, nggak ribet-ribet, no ribet-ribet. Balik lagi ya Mas Tommy ya, BCA Finance. Bukan saya mengendorse, tapi karena saya sudah beberapa customer saya mungkin lumayan banyak di dekat sama Mas Tomio gitu. Nah, Mas Tommy, terima kasih sudah edukasi ke saya, khususnya ke channel saya dan teman-teman semua mengenai tentang BCA Finance ini. Boleh Mas Tommy kasih sesuatu tentang BCA-nya sendiri biar teman-teman juga pada tahu, mungkin visi misi atau apa, boleh Mas Tommy silakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya sudah diundang juga nih sama Mas Pur. Ya, di sini saya diberi kesempatan untuk banyak memberikan edukasi ataupun informasi kepada nasabah-nasabah yang ataupun calon-calon nasabah yang akan menggunakan unit Suzuki. Ya, betul. Dan pembiayaan yang menggunakan BCA. Siap. Oke. Untuk di BCA sendiri kita mulai dari DP 10%. DP 10%. 10%, lalu tenornya sampai 8 tahun. Oke, 8 tahun. Bunga kita kompetitif juga. Yep. Terusnya cara bayarnya auto debit. Oke, nggak ribet-ribet. Nggak ribet-ribet, nggak perlu antri-antri. Prosesnya cepat, 1-2 hari kerja. Mantap. Dan kita adalah leasing yang atau pembiayaan yang fleksibel. Kan kita punya moto, solusi tepat pembiayaan Anda. Oh gitu. Jadi, Oke. Tapi sesuai kan sama motonya nih. Iya dong. Oke, siap. Jadi kalau misal kalian atau yang di luar sana ingin mencari pakai apa ya kira-kira ya saya mau kredit gitu. Masih bingung-bingung ya? Masih bingung-bingung, solusinya BCA. BCA. Gitu. Kalau misalkan rekan-rekan atau teman-teman semua pengen masa sih BCA, boleh japri ke saya. Nanti nomor saya Purnama diinfokan sini, nanti langsung Purnama konfirmasi sama Mas Tommy. Jadi hitungannya bisa langsung di-share nih untuk semua tipe Suzuki ya. Betul. Gitu. Oh iya, kita ada passenger dan komersial nih ya. Betul. Oke, jadi pembiayaan kita mobil passenger dan mobil komersial. Jadi teman-teman, nggak cuma BCA, cuma covernya passenger doang nih, mobil pribadi nih, enggak. Komersial juga makan. Pickup kita bisa proses. Ya, oke. Pickup juga gas-gas aja. Benar kan? Oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Apabila bermanfaat, tolong di-subscribe, nanti bunyikan loncengnya. Dan kasih komen, jangan lupa komen-komen karena berpengaruh buat perkembangan channelnya. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih Mas Tommy. Terima kasih Mas Pur. Kita ketemu di Suzuki Bengkolan. Assalamualaikum.